Para pemimpin yang akan bersiap melepas kepemimpinan mereka seringkali menekankan pencapaian dan keberhasilan mereka. Lantas, bagaimana dengan Yosua? Let's dive deeper into the verse in verse. Selamat datang pada diskusi Alkitab Pemuda Inverse, dan kita masih mempelajari seri Kitab Yosua, dan hari ini kita belajar dari pelajarannya yang ke-11 dengan judul Pembaruan Komitmen. Saya sudah bersama dengan Kak Jedi, ada Kak Geri, dan juga Pendeta Evan. Shalom semuanya. Shalom. Oke, untuk pengalaman yang lebih mendalam, kami berharap Anda tetap mempelajari secara pribadi buku panduan Inverse yang kami sudah sediakan e-booknya melalui tautan yang ada di deskripsi video ini. Baik, Pendeta, untuk mulai, Pendeta boleh pimpin di dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami akan mempelajari pelajaran Inverse tentang pengalaman rohani daripada Yosua. Berikan kami hikmat akal budi, pengertian, agar kami dapat menerima berkat rohani dari pembelajaran ini. Berkati juga semua pemirsa yang menyaksikan dan mendengarkan pelajaran ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik sahabat Inverse, kita belajar dari Yosua pasalnya yang ke-24. Kami akan bacakan ayat 1, 14, dan 15. Yosua pasal 24 ayat 1. Pembaharuan perjanjian di Sikem. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Ayat 14. Jadi sekarang takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Singkirkanlah ilah-ilah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Ayat ke-15, namun jika kamu menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Ilah-ilah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau ilah-ilah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Oke, amin. Dalam pasal ini, Pendeta, apa yang istimewa kalau kita baca dari tema serta struktur pidato terakhir Yosua ini? Iya, hal yang sangat menarik ini ya, dari situasi dan waktu ini sesuatu yang istimewa karena ini perpisahan. Yosua akan mengakhiri tugasnya. Tapi lebih daripada itu, pesan yang Yosua sampaikan ini adalah sesuatu yang sangat penting. Jadi kalau kita lihat pidatonya ini, ia memanggil perwakilan dari orang-orang Israel untuk membuat sebuah perjanjian supaya mereka boleh tetap setia kepada Tuhan. Tapi sebelum itu Yosua kasih tahu apa yang Tuhan sudah buat bagi mereka. Yosua bilang, ingat dahulu kala nenek moyang kita, Terah ayah Abraham itu dulu hidup di seberang sungai Efrat. Di sana ia menyembah ilah lain. Tapi kemudian Tuhan membawa kita ke negeri di sini yang mengenal menyembah Allah yang benar. Kemudian Tuhan melindungi, memimpin ketika mereka menjelajahi tanah Kanaan, tiba di tanah Kanaan. Bahkan di pidato berikutnya Yosua katakan Tuhan memberikan mereka tanah Kanaan yang baik itu dan lain sebagainya. Jadi apa yang Yosua katakan adalah jangan lupa Tuhan melakukan hal yang besar bagi bangsa ini. Itu sebabnya jangan lupa untuk boleh tetap setia menyembah kepada Allah yang benar. Inilah panggilan yang Yosua buat di akhir dari pelayanannya di kepemimpinan bangsa Israel, supaya mereka tetap menyembah Allah yang benar, tidak terpengaruh oleh ilah-ilah yang disembah oleh orang Kanaan yang ada di situ, atau Allah orang Mesopotamia yang dulu nenek moyang mereka tinggal, dan lain sebagainya. Jadi kayak ada rangkuman dulu betapa banyak baikan Tuhan gitu ya. Betul. Pak Pendeta ya. Baru di pasal 24 ada sekitar 4 kali Yosua membuat panggilan kepada bangsa Israel. Mengapa harus sampai 4 kali gitu? Dan karakter pemimpin yang seperti apa yang terlihat dari peristiwa ini? Iya, ini menarik ya. Jadi memang kalau di Alkitab
Jadi ketika segala sesuatu terjadi berulang-ulang, itu artinya ada suatu urgensi, ada sesuatu yang penting yang ingin disampaikan oleh Tuhan, ya. Ya. Dan kenapa Yosua melakukan hal yang sama? Karena memang Yosua merasa inilah yang terpenting di dalam perjalanan bangsa Israel. Ya, supaya mereka tadi Pak Pendeta sudah bilang bagaimana dia diingatkan kembali akan kebaikan Tuhan, ya. Supaya memang mereka dapat mengingat dan terus mengingat serta mengenal siapa Tuhannya, gitu ya. Dan kenapa harus 4 kali ya? Ini seolah-olah kayak Yosua bilang begini, bener nggak kamu mau menyembah Tuhan? Bener, gitu kan? Bener nggak? Bener, gitu kan? Seolah-olah ini menegaskan bahwa harus yakin kalau kamu mau bahagia ke depannya, kamu harus menyembah Tuhan, gitu kan? Nah, lalu yang kedua, kenapa harus ada 4 kali perulangan? Karena Yosua mengerti betul tentang karakter daripada bangsa Israel ini, ya. Bahkan kalau dilihat dari track recordnya mereka seringkali sudah lihat kebaikan Tuhan, gagal lagi. Lihat kebaikan Tuhan lagi, gagal lagi. Nah, jadi ini adalah cara di mana Yosua memastikan bahwa nih kamu jangan sampai mengulangi lagi, gitu ya. Nah, jadi kenapa harus ada 4 kali? Karena Yosua mau menekankan bahwa inilah yang terpenting yang harus kalian ingat setelah perjalanan kalian ke depannya. Gitu. Karakter apa yang karakter seperti apa gitu ya yang Yosua punya sebagai pemimpin? Kalau aku lihat salah satunya dia punya karakternya Kristus, yaitu dia sangat mengasihi bangsanya sama seperti Yesus mengasihi kita semua. Lalu habis itu dia memimpin tidak dengan diktator, tapi kalau kita lihat dari sini dia mencontohkan. Kan kalau dibahas yang tadi di ayat ke-15, oke, kalau kamu nggak mau terserah kamu, tapi aku dan seluruh isi keluargaku itu akan menyembah Tuhan, gitu kan. Jadi dia memberikan contoh, dan dia, kalau aku rasa ini bukan pemaksaan ya, dia tidak pernah memaksa. Dan Yesus itu ketika dia menjadi pemimpin kita, dia tidak pernah memaksa gitu loh. Jadi dia mau memang kita menyembah Tuhan dengan atas dasar karena kita mengasihi Tuhan, bukan karena dengan keterpaksaan. Dan itu kayaknya Yosua mau sampaikan itu di sini gitu loh. Jadi bangsa Israel itu dia diajak terus, dan bahkan sedikit memohon gitu ya, tapi dia tidak pernah memaksa. Dan itulah karakter pemimpin yang sama seperti Kristus yang aku dapatkan. Amin. Dan dalam pembaruan komitmen bangsa Israel di Yosua 24 ayat 19 dan 20 dikatakan bahwa Yosua berkata, Tuhan tidak akan mengampuni jika mereka masih menyimpan ilah-ilah lain. Nah, bagi banyak orang muda ini satu hal yang sangat keras, terdengar keras dan juga membingungkan, karena kalau kita lihat pelajaran lalu Tuhan mengampuni gitu, Tuhan penuh kasih. Ini seperti ada kontradiksi, kalau di pelajaran sekarang kok tidak akan mengampuni gitu. Seperti ada kontradiksi bertentangan dengan janji Tuhan bahwa Tuhan akan selalu bersedia mengampuni gitu ya. Kita sudah belajar pekan lalu. Nah, bagaimana kita boleh memahami ini Pak Pendeta dalam konteks komitmen yang utuh kepada Tuhan? Ya, jadi salah satu masalah atau tantangan yang berat yang akan dihadapi oleh orang Israel adalah suku-suku bangsa di tanah Kanaan itu yang menyembah allah-allah palsu, ilah-ilah palsu, para Baal. Bahkan kalau kita baca pasal-pasal sebelumnya, mereka sampai mempersembahkan anak mereka sebagai korban dan lain sebagainya. Nah, dalam hal inilah Tuhan tidak mau bangsanya ini atau umatnya ini terkontaminasi dengan penyembahan ilah-ilah. Bahkan kalau kita baca besok-besok pelajaran berikutnya, akhirnya justru bangsa ini jatuh kepada pengaruh dari penyembahan berhala itu. Jadi apa yang Tuhan sampaikan melalui Yosua ini adalah sebuah amaran yang sangat penting supaya bangsa ini tidak jatuh kepada penyembahan berhala, ilah-ilah yang suku-suku bangsa Kanaan, orang Amori dan orang-orang yang tinggal di sana sembah ataupun yang mereka selalu lakukan di dalam penyembahan kepada ilah lain. Jadi betul Tuhan itu Maha Pengampun, tetapi kalau orang-orang yang hidup di dalam dosanya itu terus-menerus, maka dosa itu akan jadi matang. Dan itu yang akan kemudian membuat mereka tidak ada lagi
waktu ataupun niat untuk kembali kepada Tuhan. Jadi aplikasinya apa untuk orang-orang muda? Bisa saja hari ini bukan ilah-ilah seperti zaman dulu, tapi segala sesuatu yang menghalangi kita untuk mendahulukan Tuhan, maka itu juga sudah menjadi ilah. Jadi saya kasih tahu sama anak saya, sudah anak muda ya, Bang, kalau cita-citamu, uangmu, pekerjaanmu kelak menghalangi engkau setia sama Tuhan, tinggalkan semua itu, karena itu sudah menjadi ilah. Saya bilang sama anak saya, uang, pekerjaan, jabatan bukan tidak penting, itu semua baik. Tapi kalau itu menghalangi kita setia sama Tuhan, hidup dalam kebenaran Tuhan, maka itu juga sudah menjadi ilah. Amin. Amin. Dan apa bahayanya kalau kita berkomitmen hanya setengah hati kepada Tuhan? Ya, ini menarik nih. Jadi Pak Pendeta tadi sudah sempat singgung bahwa dosa itu tidak langsung tiba-tiba matang gitu ya, Pendeta ya. Jadi pelan-pelan, lama-lama matang. Nah, jadi yang pertama, kita perlu mengerti juga bahwa Tuhan itu tidak pernah punya karakter untuk meninggalkan umatnya. Itu yang pertama. Ya. Dan lalu apa bahayanya kalau kita setengah-setengah datangnya sama Tuhan? Pasti bahaya sekali. Ya. Nah, kenapa? Karena sedikit saja ada perpisahan atau ada jarak antara kita sama Tuhan, itu ada celah di mana penderitaan itu akan muncul dalam hidup kita. Gitu ya. Dan ketika kita setengah-setengah, ini seperti gambarannya adalah sedikit demi sedikit saya mulai meninggalkan Tuhan gitu ya. Dan nanti ketika seperti tadi Pendeta sampaikan sudah menjadi matang, jadi dia sudah nggak perlu lagi untuk datang sama Tuhan untuk berkomitmen gitu. Dan jadi sebenarnya bahayanya lebih kepada karakter kita sendiri yang semakin lama kita akan semakin tolerir, semakin common dengan tanpa Tuhan itu. Gitu. Jadi justru bahayanya di kitanya bahwa kita akan menerima penderitaan, lalu udah lama-lama udah biasa ternyata begini ya. Nah itu kan jadi berterus-terus di dalam hidup kita gitu. Kalau aku ngerasanya setengah-setengah itu mungkin kaitannya ada dengan di Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Tuhan yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi ketika kita setengah-setengah, mendukakan Roh Kudus itu apa sih? Apakah dengan kita membunuh sekarang lalu kita mendukakan Roh Kudus? Itu prosesnya. Tapi kalau kita masih setengah-setengah yang kayak tadi mungkin Bapak Geri, timbun terus gitu. Sampai akhirnya suara Roh Kudus itu udah gak kedengeran lagi sama kita. Dan itu menurut aku sangat berbahaya karena kan ketika kita setengah-setengah kita masih melakukan dosa, tapi kita melakukan kebaikan juga gitu kan. Terus. Tapi itu ditimbun terus, suara itu ditimbun terus. Suara Roh Kudus itu timbun sampai akhirnya udah gak bisa kedengeran lagi. Bukannya Roh Kudusnya yang meninggalkan, tapi kitanya yang memutuskan untuk nggak mau mendengar dia lagi gitu. Dan itu menurut aku bahayanya ketika kita masih setengah-setengah. Dan itu saat dimana ya seolah tidak Tuhan tidak bisa mengampuni karena ya kita nggak mau datang juga ya Pak Pendeta ya. Oke. Ini bahaya sih, bahaya banget. Dan aku langsung refleksi diri sebenarnya. Ya, karena orang-orang muda yang banyak di gereja itu kan juga kita yang banyak juga dicobai di mana-mana gitu kan. Jadi entah kita datang ke gereja tapi hati kita nggak tahu. Jadi seringkali ya langsung refleksi diri gitu. Apakah memang komitmen saya hanya setengah hati kepada Tuhan dalam hal ini, dan ini sangat berbahaya ya. Oke, dan tema pekan ini kan tentang panggilan untuk memperbaharui komitmen. Di sisi lain, belakangan ini banyak juga diskusi yang viral nih, yang menuduh bahwa ajakan rohani di gereja itu adalah mirip MLM, rohani gitu ya. Seolah-olah panggilan untuk bertobat dan ikut kebenaran itu ujung-ujungnya supaya jemaat bertambah, dan ujung-ujungnya kepada uang ya, perpuluhan dan persembahan yang bertambah. Itu aja tujuannya. Nah, apa yang pelajaran pekan ini ajarkan tentang bagaimana kita sebagai anak muda ini boleh membedakan antara panggilan yang sungguh-sungguh demi keselamatan jiwa kita dengan ajakan rohani yang mungkin tercampur dengan kepentingan manusia. Iya, jadi teman-teman orang muda kita harus sadari bahwa tujuan paling utama dari Tuhan tidak lain adalah keselamatan kita. Dan keselamatan itulah pemberian sorga yang terbesar. Jadi apa gunanya kita peroleh segala sesuatu kalau kita tidak
selamat, itu kata Alkitab, atau kehilangan nyawa kita. Jadi sebenarnya poin utama adalah keselamatan orang-orang muda, keselamatan kita semua. Kita mengembalikan persepuluhan, memberikan persembahan, melayani, dan hal lain sebagainya, harusnya itu adalah buah dari keselamatan kita. Jadi memang jangan kita balik bahwa hal-hal tadi adalah hal yang paling utama. Termasuk gereja juga tidak harusnya memberikan perhatian yang tadi hal-hal utama. Tapi yang paling utama tidak lain adalah keselamatan orang-orang muda kita, keselamatan sesama, dan juga tentunya karakter Yesus. Kalau seseorang sudah punya karakter Yesus, maka hal-hal itu akan mengikut di dalam diri orang itu. Oke, amin. Baik, Sobat Inverse, kita akan lanjutkan setelah satu ini. Bosen, ngantuk, malas, nggak ngerti. Apakah kata-kata ini keluar ketika kamu mendengar kata Bible Study? Belajar Alkitab harusnya menjadi suatu hal yang menyenangkan. Tapi kenapa rasanya susah sekali untuk memulai? Apa yang salah? Apa yang harus dilakukan agar belajar Alkitab rasanya tidak begitu-begitu saja? Banyak orang bilang ada banyak jalan menuju Roma. Jika pepatah ini benar, kami percaya Tuhan pasti sudah sediakan lebih banyak lagi jalan menuju Alkitab, menuju Dia. Hanya saja, jalan-jalan itu mungkin belum terlihat oleh kita. Tapi kita bisa meminta. Yesus pernah berkata dalam Matius 7 ayat 7, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Bagaimana cara memintanya? Lewat doa. Berdoalah untuk meminta hikmat dan kemauan yang kuat untuk belajar Alkitab. Setelah itu, mari buka Alkitab dan belajar sedikit demi sedikit sesuai kemampuanmu. Jika kamu bingung mau mulai dari mana, Inverse Indonesia memiliki Bible Study Guide yang bisa membantumu menentukan apa yang ingin kamu pelajari. Semua dikemas dengan bahasa yang mudah dimengerti. Inverse juga berusaha keep in touch untuk menemani kamu belajar Alkitab. Ada sosial media, diskusi melalui podcast. Semua dilakukan untuk mengingatkan kamu bahwa kamu tidak sendiri. Bahwa kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan, kita belajar bersama-sama, kerja bersama-sama untuk Tuhan. Dan kalau suatu saat kamu kembali merasa jenuh atau buntu, selalu ingat, ada banyak jalan menuju Roma. Ada banyak cara untuk belajar Alkitab dengan menyenangkan, dan kami harap Inverse adalah salah satunya. Open your heart, then open your Bible. Let us dive deeper into the verse. Inverse. Terima kasih sahabat Inverse untuk tetap bersama-sama dengan kami. Tadi kita sudah lihat bahwa dalam pidatonya Yosua itu membuat satu panggilan untuk berkomitmen. Nah, apakah ada orang yang pernah memanggil Anda untuk membuat suatu komitmen gitu ya, keputusan rohani gitu? Dan bagaimana Anda menanggapinya? Oke, ini kesaksian ketika waktu itu aku dalam masa di mana aku hancur sekali sepertinya hidupnya gitu ya. Lalu Tuhan izinkan aku ikutin satu revival kebangunan rohani anak muda di Malang. Lalu pada saat itu ada seorang bisa dibilang misionaris lah ya. Dia berlutut di depan di bawah mimbar. Lalu dia sambil memohon dia bilang gini, dia sampai nangis ya. Lalu dia bilang, "Tolong," katanya. "Tolong. Masih banyak orang di luar sana, entah itu di desa-desa ataupun di kota yang membutuhkan pekerja-pekerja untuk menyampaikan kabar baik itu kepada mereka," katanya gitu. Tapi dia melakukan itu dengan menangis. Dan itu hati saya tersentuh. Dan disitulah titik balik di mana saya ngerasa kayak, wah ternyata masalah saya tuh sekecil ini ya. Masalah keselamatan orang jauh lebih besar loh. Saya ini hanya istilahnya mungkin patah hati atau apa-apa gitu kan. Tapi saya enggak, maksudnya belum istilahnya nyawanya masih ada gitu. Nah, pada saat di situ dia meminta, memohon di situ dengan menangis, itu menyentuh hati saya. Jadi saya merasa kayak, oke Tuhan,
saya mau berkomitmen memakai diri saya untuk jadi instrumennya Tuhan, walaupun saya cuma bisanya segini, tapi dimanapun saya berada saya bisa jadi saksinya buat Tuhan gitu. Karena orang di luar sana butuh sekali, dan mereka antara hidup dan mati istilahnya, kematian kekal kan yang dipertaruhkan gitu kan. Nah itulah di situ kejadiannya, dan itu membuat saya benar-benar sampai sekarang nggak akan bisa lupa. Puji Tuhan. Thank you for sharing Kak Jadi. Iya. Jadi aku juga ada sedikit kesaksian ketika aku punya beberapa kelemahan, dan ketika ada satu panggilan untuk melakukan perubahan hidup yang lebih baik. Contohnya pada waktu itu lagi diangkat tentang datang ke gereja tepat waktu gitu ya. Itu panggilan untuk merubah hidup saya. Saya pikir ya saya memang kadang-kadang ke gereja sering kali terlambat gitu ya. Jadi panggilan itu bagi saya adalah panggilan yang sederhana. Ketika saya gagal di hal yang kecil, jadi saya pasti akan merasa bahwa saya akan pasti gagal dalam hal yang besar itu. Untuk menginjil pun saya akan gagal kalau saja saya melalaikan hal-hal yang kecil ini gitu. Jadi pada waktu itu saya pikir, aduh, ya saya akan mulai hal yang sederhana. Tuhan, saya mau untuk datang lebih tepat waktu ya. Tapi kadang-kadang jatuh lagi. Tapi bersyukur ya pelajaran kita yang kemarin ya, yaitu tentang kota perlindungan. Tuhan kita tuh sangat mengasihi ya. Dan bahkan ketika saya jatuh, datang terlambat lagi, Tuhan masih terima saya dan mau menolong saya untuk besoknya bisa datang on time gitu kan. Jadi saya teringat ada satu ayat yang mengatakan orang benar itu jatuh 7 kali dan tapi dia bisa bangun 8 kali, ujung-ujungnya menang kan, bangun kan. Nah itulah yang menjadi motivasi bagi saya untuk punya komitmen sama Tuhan untuk memulai dari hal yang kecil dan sederhana. Amin. Thank you for sharing Kakak. Dan dalam pidato Yosua, ia menyampaikan perbuatan ajaib Tuhan di masa lalu ya. Rentetan perbuatan ajaib Tuhan. Dan bagaimana mengingat kesetiaan Tuhan di masa lalu dapat memperkuat kepercayaan Anda kepadanya di masa sekarang dan di masa depan. Iya, jadi menarik sekali ya, seperti yang tadi disebutkan Yosua, flashback hidup mereka, apa yang Tuhan sudah buat. Tuhan sudah menyelamatkan mereka, Tuhan sudah memelihara dalam perjalanan, tiba di tanah Kanaan, bahkan kemudian Tuhan memberkati mereka dengan tanah yang subur, berlimpah susu dan madu. Nah, Yosua mau ketika kita mengingat apa yang Tuhan buat di waktu yang lalu, meyakinkan kita untuk tetap setia dalam perjalanan hidup kita ke depan. Jadi saya pikir semua kita juga harus melakukan hal yang sama. Kita perlu flashback hidup kita ke belakang. Bagaimana karya Tuhan, bagaimana perbuatan Tuhan, bagaimana kebaikan Tuhan yang seharusnya meyakinkan kita Tuhan tetap setia, dan pada saat yang sama kita harus terus berkomitmen untuk setia beribadah menyembah Tuhan. Karena itu panggilan Yosua. Kita harus setia beribadah menyembah Tuhan seumur hidup kita. Amin. Oke, kalau aku punya kesaksian bahwa dulu waktu COVID kita biasalah ya, nggak bisa kemana-mana gitu, hanya di dalam rumah aja. Lalu pada saat itu bingung kan, aduh mau makan gimana nih dan lain sebagainya. Tapi anehnya pada saat kita lockdown di rumah itu, nggak tahu gimana Tuhan tuh kirim semua tetangga-tetangga pada kirim makanan ke rumah. Jadi kayak kita nggak kekurangan gitu, walaupun kita nggak bisa ke pasar keluar gitu. Tapi Tuhan izinkan tetangga-tetangga pada masih kirim makanan ya waktu itu. Jadi kita masih istilahnya Tuhan cukupkanlah kebutuhannya, dan itu membuat aku bahwa kalau ke depannya aku punya hal-hal yang sama gitu ya, itu bisa menjadi pengingat bahwa itu aja Tuhan kirimkan gitu, sama seperti Elia yang nggak tahu mau makan apa tapi dikasih lewat burung gagak gitu ya, yang nggak terpikirkan oleh dia tapi Tuhan bisa kasih gitu. Nah itu adalah pelajaran buat aku pribadi supaya tidak melupakan penyertaan Tuhan, dan Tuhan selalu pasti akan penuhi kebutuhan. Amin. Thank you for sharing Kak. Dan pelajaran pekan ini menjelaskan bagaimana kemakmuran, ketika ada kemakmuran yang meningkat, pada saat yang sama juga ada rasa lengah yang terbesit di dalamnya, ada rasa berpuas diri, dan akhirnya itu semua menumpulkan kewaspadaan kita. Yang akhirnya
saat itu membuat bangsa Israel perlahan-lahan juga mengalami kemerosotan rohani. Bagaimana hal ini boleh menjadi pelajaran bagi kita saat ini? Ya, jadi memang kalau kemakmuran memang tidak salah ya untuk jadi makmur ya, karena Tuhan juga mau memberkati kita menjadi lebih sejahtera gitu kan. Nah, tetapi ketika kemakmuran itu dikelola dengan tidak bijaksana, itu yang akan menjadi bahayanya. Bahayanya adalah ya tadi seperti Alicia sudah sampaikan ya, secara rohani kita akan semakin tumpul, kepekaan kita terhadap sesama sudah semakin tumpul. Ini yang akan terjadi ketika kita mengelolanya dengan tidak bijaksana. Nah, tetapi ketika kemakmuran itu diberikan kepada kita, itu fungsinya seperti selang, ya kan? Dimana ketika kita mendapatkan banyak, artinya yang banyak itu bukan ya kita simpan untuk diri kita sendiri. Nah, ketika kita simpan untuk diri kita sendiri, itu yang akan melatih cara berpikir kita bahwa oh ini gampang karena saya udah dapat banyak, besok pasti dapat lagi. Tapi ketika kita dapat banyak, lalu kita mulai bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, itu akan melatih secara pikiran kita nih bahwa oh ini bukan punya saya, tapi ini adalah punya Tuhan yang harus saya salurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan itu akan melatih secara rohani kita untuk tidak semakin lupa kepada Tuhan. Justru kita akan semakin bersyukur kepada setiap kemakmuran, kesejahteraan yang Tuhan berikan kepada kita. Gitu. Iya, jadi memang selalu ada dua kuasa yang mempengaruhi diri kita ya. Kuasa Tuhan yang mau menarik kita dekat kepadanya, tapi di sisi yang lain ada kuasa yang lain juga menarik kita untuk jauh dari Tuhan. Betul. Jadi setiap keadaan, setiap orang, bahkan setiap peristiwa ini bisa membawa seseorang lebih dekat kepada Tuhan ataupun semakin jauh daripada Tuhan. Itu sebabnya setiap hari kita harus membuat pilihan. Jadi jangan sampai ada seseorang atau sesuatu atau sebuah keadaan yang membawa kita jauh dari Tuhan. Dalam keadaan susah ada orang jauh dari Tuhan. Tidak juga jaminan dalam keadaan senang orang dekat dengan Tuhan. Tidak juga, karena ada orang senang juga justru meninggalkan Tuhan. Jadi dalam keadaan susah senang, dalam keadaan baik tidak, kita selalu perlu waspada. Karena segala sesuatu kuasa kegelapan bisa saja gunakan untuk membawa kita jauh daripada Tuhan. Jadi setiap hari seperti Kak Jerry tadi katakan, kita harus membuat pilihan. Apapun yang terjadi, seperti Yosua bilang, aku dan seisi rumahku, aku akan beribadah kepada Tuhan. Jadi jangan sampai anak-anak muda jauh dari Tuhan karena sesuatu atau karena seseorang atau karena mungkin sebuah kondisi yang dialami. Jadi kita harus selalu waspada karena segala sesuatu itu bisa menjadi pencobaan bagi kita. Iya. Baik, tidak terasa kita sudah pada penghujung diskusi. Silakan Pak Pendeta, Kak Giri dan Kak Jerry memberikan satu closing statement. Iya, jadi mari kita berkata seperti Yosua, aku dan seisi rumahku, seumur hidupku, aku akan beribadah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di sekitarnya, kita harus membuat komitmen. Karena kalau komitmen ini tidak dipengaruhi oleh apapun. Sekali seorang berkomitmen, maka komitmennya itu akan tetap teguh. Menyembah, beribadah, dan melayani Tuhan seumur hidup kita. Amin. Ya, kalau bagi aku pribadi, aku teringat dengan kalimat atau firman Kristus, dari buahnya lah kamu dapat melihat gitu ya. Jadi kalau kita lihat cerita Yosua ini, pelajaran kita bahwa mereka berapa kali untuk bilang, siap pokoknya saya akan ikut Tuhan, katanya gitu kan. Itulah komitmen kan. Tapi kalau kita lihat cerita selanjutnya, apa yang diucapkan secara verbal itu tidak cukup untuk menjaga mereka tidak jatuh ke dalam dosa. Jadi dengan artinya bagi saya pribadi, komitmen yang benar itu bukan sesuatu yang keluar ya dari mulut saja. Tapi komitmen yang benar itu adalah sesuatu yang dapat dilihat dan dirasakan bahwa kehidupan kita semakin hari semakin dekat dan semakin serupa dengan Kristus. Amin. Dari aku, Anda mirip-mirip sama Bapak Gary. Di dalam ayat 22, ke Yosua 24 ayat 22, kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap dirimu sendiri
bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jadi benar banget kayak mau digimanain pun katanya kamulah yang menjadi saksi atas dirimu sendiri. Maksudnya Betul. ya kamu itu apa yang kamu hidupkan itu yang jadi saksi gitu. Jadi bukan cuma dengan perkataan gitu kan. Jadi kalau misalnya ketika Yosua bilang aku dan seisi rumahku beribadah kepada Tuhan, kita akan bisa lihat benar nggak ini si Yosua, dan itu hidup nggak di dalam dirinya dia gitu kan. Jadi aku ngerasa iya ya, apa yang aku katakan itu sebenarnya minor, yang justru yang aku lakukan itu yang akan dibaca semua orang gitu. Jadi mulai dari sekarang belajarlah untuk selaras perkataan dan perbuatan. Amin, puji Tuhan. Terima kasih banyak, pelajaran yang begitu indah. Boleh kita renungkan bersama-sama, sahabat Inverse. Dan kita akan tutup dengan doa yang akan dibawakan oleh Kak Jadi. Kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman yang Tuhan sudah sampaikan kepada kami, yang boleh kami diskusikan mengenai kepemimpinan Yosua. Terima kasih ya Tuhan, di atas Yosua, Kristus sudah menjadi contoh yang terbaik buat kami. Terima kasih bahwa Kristus, melalui pelajaran ini kami melihat bahwa Kristus mengasihi kami dan Kristus mau rindu agar kami benar-benar bertobat dengan sepenuhnya. Bapa di surga, bantulah kami Tuhan untuk tidak mendukakan Roh Kudus Tuhan, sehingga dari hari ke hari kami boleh bisa menjadi sempurna sama seperti Bapa kami yang di surga adalah sempurna. Kami tahu kami lemah Tuhan, tapi kami mempunyai Kristus dan kami hanya bisa berharap bersandar hanya kepada Kristus saja. Terpujilah Engkau Tuhan yang adalah Allah Yosua, yang juga adalah Allah kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi untuk seluruh panelis. Terima kasih juga untuk seluruh sobat Inverse yang telah bergabung bersama dengan kami pada episode ke-11 ini. Kiranya panggilan Yosua mengingatkan kita untuk memperbarui komitmen kita kepada Tuhan dengan hati yang utuh dan bukan dengan setengah hati. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. And remember, to always dive deeper into the verse, Inverse.